keramik. Cakep. Malamnya kena rematik. Iya. Wah. Itu mah faktor U doang, Oh 40. iya. Maaf, bukan adu Itu jokes kita berarti 40. Bukan adu kita ya, mekanik kan? ya. Iya, tapi satu hero terakhir dari EVOS SG harusnya dia bakal mengambil kalau ini nah X-Board. Oke, X-Board bakal mengisi di XP lane harusnya. Atau jungler. Gold lane bisa jadi jungler juga. Atau jungler. Pakitonya juga Pakito bisa jadi Antara jungler. Pakito atau Xbox sih. Fleksibel puyeng. Inilah dia tapi dari draft picknya dari kedua tim ya. Alter Ego maupun EVOS SG sudah mengeluarkan 5 hero yang bakal muncul di Land of Dawn. Dari teman-temannya juga udah mulai briefing, udah mulai siap. Tapi kita lihat vibes fun nih. Yap. Dari Alter Combo Linglung. Collision juga. Papulung. Yo, Oke. Ada Mir. ya. Iya kayak tiul, tidak rumble. Begitu ya kalau saya. Kufranya mau coba-coba untuk ngeras masuk ke arah purple buff yang langsung aja dipanik nggak? Panik nggak? Coba hitung kos. Berapa stiker yang akan dikeluarkan oleh Lemurti hari ini? Boleh. Kalau di bawah 10 40 Pargoy, kalau di atas 10 40 pusat. Tapi kita lihat dari arah mid dan Lemurti udah mulai dihajar-hajar aja, bouncing ball juga dikeluarkan. Masih bisa flicker ke arah belakang dengan darahnya yang udah sekarat banget, bahkan nggak sampai 1 bar. Yo, hampir aja tadi bisa didapatkan untuk Lemurti-nya menjadi first blood, tapi dia untungnya masih bisa kabur. Begitu juga dengan Kufra, menyisakan sedikit HP aja di dalam tubuhnya. Udil dan juga Seilah di tengah sama-sama beradu dalam sisi skill yang mereka keluarkan. Udah terlihat lagi Curse of Crow-nya, energy impact-nya menghilangkan satu wave minion. Buset, sakit banget Nino dengan Rubia terkena tembakan ratatatata dari clean-nya. Karena dari Farsha pun dia mau nggak mau harus sedikit pulang. Wave-nya juga masih belum ketemu dari Yif dan Farsha. Ini jadi nggak rugi Pak Pulung. Sedangkan gini, kalau di Mobile Legends tuh ada sedikit teori Pak Pulungnya. Karena kan ini hitungannya 1,5 Pak Pulung. Jadi setengah sama dengan 1,5. Nah, kalau dia yang dapat 2, ya kan, entah itu misalnya lane bawa menang tengah sama atas itu setengah, maka dia akan lebih diuntungkan untuk melakukan setup. Nah, itu teori. Ya, catat langsung analis, catat di bawah sana. Udah ada aksi lompat-lompatan yang terlihat dari Nino karena terhalang oleh sebuah bouncing ball yang dimiliki. Tapi Lemurti langsung maju ke bagian depan. Akankah mereka lanjutkan pertempuran ini? Tapi ternyata ada sedikit keterlambatan yang membuat mereka agak sedikit ragu dan juga mundur untuk sekarang. Sedangkan Seilah melawan Udil kali ini untuk 1v1 situation, walaupun Udil yang sedikit lagi juga level 4. Dan sedangkan dari arah Turtle pun udah mulai di setup sama teman-teman dari EVOS SG. Lemurti mengetahui posisinya dan Monster juga ternyata tidak berhasil untuk mengganggu karena Turtle-nya diamankan oleh Xbox Potato. Agak sedikit kecolongan karena tidak ada juga sebuah mirroring yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Kan biasanya di saat ada Turtle yang emang diambil, ya udah kita gas untuk lane yang berbeda. Tapi ternyata tadi di bagian bawah juga ada sebuah hal yang memang belum mereka lakukan. Mereka balik lagi menuju ke area Turtle dan memang terlambat diambil oleh EVOS SG. Kalau lihat dari movement-nya kayaknya kedua tim masih bermain secara pasif aja. Tapi Tyrant Revenge itu dilepaskan menuju ke arah Nino. Ninonya pun masih cukup tebal ya, sehingga dia tahu damage output yang dihasilkan oleh tim EVOS SG yaitu dari Farsha-nya tadi juga belum terlalu dari Clean belum terlalu besar, nggak bisa untuk nge-take down Nino, jadi lebih baik untuk mundur sedikit aja dulu. Waduh, ini dia Void Kristalnya dilemparin langsung ke arah Kufra, namun di bagian tengah Monster udah join fight. Mungkin Brave Fighter sesaat lagi akan langsung dikeluarkan, tapi GPL harusnya udah punya juga informasi dari beberapa player yang Alter Ego yang udah mulai masuk di bagian tengah sana. Sedangkan kalau sana kita lihat ini udah level 5 nih Pak Pulungnya. So sebentar lagi harusnya dari Alter Ego nih bakal melakukan setup. Contoh, nah di arah bottom lane Tyrant Rage juga dikeluarkan langsung menuju ke arah Nino, tapi masih ada flick out menuju ke arah belakang sana. Masih ada lagi Sanity dan First Blood masih didapatkan, meleduk duar menuju ke arah Lemurti. Reward manipulation juga di pop up, tapi sepertinya dari seorang Potato pun harus take down. Sedangkan Seilah udah sekarat banget dan dia pun langsung kabur ke arah kanan bersama GPL yang langsung flick out. Masih selamat beberapa player yang dimiliki oleh EVOS SG, cuman Udil diganggu sudah dengan adanya Void Blast yang dia miliki meledak di dalam rerumputan, menambahkan satu deretan nama korban lagi, menjadi hal yang baik untuk Alter Ego. Udah ada Void Blast lagi dikeluarkan karena Void Blast ini untuk nge-spam enak banget loh. Di atas sana Smoky-nya kanan kiri depan belakang semuanya ditampol, tapi dibalas dengan pedang segede itu. Abang-abangan Jim mulai mengamuk, tapi mundur sudah Pakito. Mau tidak mau ya, karena gebokannya kalau dia lagi mode Brave Fighter, terutama dia lagi mengayunkan pedangnya, itu nggak bakal kena crowd control ya Pak Pulung. That's why yaudah it's better pulang aja, apalagi darahnya udah sekarat banget 1 bar. Dan kali ini sajian seafood yang kedua, Turtle di Land of Dawn sudah hadir lagi. Dan dari Alter Ego mereka udah mulai melakukan setup.
Ini dia dengan hal yang sangat-sangat baik udah mereka set up duluan juga. Munster udah join the fight, melemparkan piring-piringnya tapi Pakito mencoba untuk nge-flank dari arah kiri. Turtle-nya sedikit lagi bisa diamankan. Pakito yang mundur ke bagian belakang dan mereka pun udah langsung tidak mau melanjutkan lagi bagaimana jalannya pertempuran tersebut. Cuman digedik, flicker udah dikeluarkan dan informasi yang berhasil didapatkan. Sally Boy tetap maju ke bagian depan. Udah ada Jawa dengan ejectornya berhasil menabrakkan diri juga dengan satu force yang miliki, tapi langsung saja dikeluarkan juga meledak sudah. Sedikit lagi MP tersisa. Potato bisakah dia pulang? Sasi selamat sejauh ini. Yap, karena memang tadi super position dari seorang Charlie Boy itu sudah tidak ada ya. Kalau seandainya ada mungkin bisa dilempar ke arah depan dan dikejar dan Potato bisa langsung di take down. Tapi sayang sekali memang udah nggak ada, jadi dia masih bisa pulang. Sedangkan di arah bottom lane udah mulai di set up di GPL dengan arah revenge dia mulai masuk ke arah Nino. Tapi balik lagi, Ruby dia cukup alot sampai nanti mungkin dari GPL ngebuat dominant size untuk menghambat regeneration atau life steal yang dimiliki oleh Ruby. Oke, Leo Murphy walah nggak kena tadi Jackor malah dilompatin baik Tyrant Revenge yang untungnya ada Emo Pendant yang menyelamatkan lewat dengan Tyrant Range yang hampir aja keluar, hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Joy. Namun untuk kali ini ada efek mobilas yang langsung dikeluarkan oleh Clean. Namun Potato udah mulai gabung lagi, ada sedikit darah yang tersisa karena Vira Garmore udah mulai pecah juga. Nino maju, Donran Walking ditembakin rata-tata tapi Tyrant Range-nya oh my god dengan adanya flicker yang langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada beberapa player dari Alter Ego yang langsung terkapar dengan begitu cepatnya Sally Boy dan juga Nino. Sayang banget. Oh my god, bahkan outer bottom turretnya sampai dihancurkan. Kayaknya kalau menurut Kolius pribadi Pak Pulung, tadi Donran Wolf King-nya terlalu terburu-buru gak sih? Jadi dia gak punya crowd control untuk bisa menghentikan pergerakan dari EVOS SG. EVOS SG pun udah tahu dapat informasi bahwa oke, dia udah gak ada Donran Wolf King. Atau kalau player mungkin bilangnya skill 2-nya udah gak ada, nih. Jadi dia langsung Tyrant Rage dan langsung menggunakan flicker atau LJ moment. Andai tadi mungkin Donran Wolf King-nya ada di dalam rerumputan ya Kolius ya. Lain cerita. Iya, bisa dia majunya pakai skill 1 aja, baru nanti dia Donran Wolf King kan di rumput. Benar, di dalam karena itu adalah efek yang sangat-sangat mematikan juga, memberhentikan pergerakan lawan. Karena tadi juga ada satu I'm offended yang memang menggagalkan Tyrant Rage-nya juga, tapi dari sisi item nih udah terlihat Monsternya udah punya Bloodlust, sementara itu Smokey udah punya Bloodlust juga. Mereka udah sama-sama siap untuk melakukan fight. Aduh sakit banget loh itu, baru aja nabrak dengan Sable Force. Tapi untuk Turtle-nya apakah bisa tetap dilanjutkan ataukah di reset juga? Entropy langsung dikeluarkan begitu aja, dia siap untuk mundur ke bagian belakang. Gak kuat lagi dan Kufra-nya berhasil langsung didapatkan begitu aja. Siapa yang mendapatkan Turtle untuk kali ini karena Sally Boy berhasil mendapatkannya. Langsung kabur juga, terkena efek dari satu real manipulation, berhasil kalau dikejar bisa-bisa. Namun untuk kali ini Potato-nya kabur lagi ke bagian belakang. Smokey lah akan menjadi target selanjutnya. Sedikit lagi MP tersisa, masih bisa kabur seluruh player yang dimiliki oleh EVOS SG. Oh my god, dengan Cyclone Eye, dengan lemparan tali dari seorang Glyn, dia langsung semuanya ngibrit lari ke arah belakang sana dan selamat dari kejaran Predator Alter Ego. Ini menjadi sedikit kerugian juga tapi untuk EVOS SG karena tadi tim fightnya mereka nggak dapat turtle. Beberapa hero juga harus ter-take down. Ini yang ngebuat EVOS SG udah kalah setup dan kali ini Alter Ego berhasil mendapatkan bottom lane-nya. 3 objektif loh Kolius. Mid-nya pun udah berhasil mereka dapetin, cuan ya harus. Wow, ini dari segi rotasi bakal membuat Alter Ego lebih menggila lagi. Karena seperti yang kita tahu, Murphy adalah player yang demen banget bersembunyi di rumput yang bergoyang. Dengan tidak hanya turret, maka bakal langsung diajar, tapi Tyrant Rage-nya dia nggak bisa langsung kemana-mana lagi dari seorang monster menggunakan Breakfast Fighter. Mencoba untuk berputar-putar, sedangkan dari Leo Murphy mencoba untuk menabrak. Ke arah belakang sana ada Mir yang nggak bisa kemana-mana dan dia pun ter-take down dari seorang GPL. Akhirnya harus ditumbangkan oleh seorang Jelly Boy. Aduh, high ground terjadi. Langsung diajar dengan Real Manipulation dan juga Fatal Airstrike, tapi dari seorang Farsia-nya Sailah harus mundur ke belakang. Wow, dari Sally Boy ruang untuk dia lari pun bagus banget. Dimana ada Nino di sebelahnya loh Kolius. Itu juga menjadi sebuah penjagaan untuk dirinya yang membuat dirinya jauh lebih aman. Smokey langsung gagal didapatkan karena dia sempat untuk melakukan recall. Balik lagi ke base-nya, mereka semakin sempit lagi. Ada satu inner turret di top lane yang menjadi korban. Kini kalau seandainya udah makin hancur satu persatu kayak gini, rontok nih Pak Pulung. EVOS SG ini harus mulai pintar-pintar untuk meng-counter setup sih. Karena harus gini ya, Alter Ego ini kan setelah dapat semua turret kayak gini, dia otomatis bisa bermain lebih agresif dong Pak Pulung ya. Mulai setup di arah rumput, jadi kayak mereka nih mancing. Nah kayak gini contohnya nih, dilempar ya kan JPL-nya, apakah bakal langsung di follow up karena Smokey juga posisinya dekat, di knock out strike menuju ke arah Leo Murphy walaupun mereka harus sedikit mundur ke belakang karena dari Potato lagi mencoba untuk mengamankan purple buff. Iya, masih berhasil untuk mengamankan purple buff-nya, hanya saja ada Lightning Regen, namun dilompati juga Tyrant Revenge. Tyrant Revenge connect tadi, namun di bagian belakang ada satu lagi Real Manipulation langsung ditabrakin juga dengan Last Insanity. Udilnya misalkan dia kabur dari tersebut, untungnya masih ada flicker dan sempat dia untuk kabur dan juga lari dari serapan yang akan dilakukan oleh Pakito. Namun sekarang damage-nya coba lihat, sakit banget, hilang sudah untuk Kufranya. Ada Mir mau pergi ke arah mana, Pakitonya masih mencoba mengejar ke arah Yves yang langsung digunakan juga oleh Udil, tapi
I'm offended-nya. Namun Yip masih didapatkan juga oleh Clean. Smoky-nya berhasil mendapatkan regen SP yang dia miliki. Namun di belakangnya Monster udah langsung mengejar, melemparkan lagi piring tetangganya. 1 lawan 2. Handicap sepertinya hilang sudah satu player dari EVOS SG. Wow, walaupun Udil harus take down karena tadi di belakang sana ada Clean, tapi dari Chelly Boy dia nggak mau menyanyiakan kesempatan karena mendapatkan inner middle turretnya, sedangkan orange buff masih bisa diamankan sama Potato nih dengan penggunaan retribution-nya tadi ya. Dan ini menjadi sedikit informasi buat Alter Ego, dengan tidak adanya retribution yang dimiliki oleh Potato, at least dia nggak bisa memberikan entah diambilnya Bloody ataupun yang freezing atau yang mana untuk memberikan damage tambahan nih ke teman-teman dari Alter Ego. Tapi setidaknya dengan KDA yang dimiliki oleh Sally Boy sekarang dia udah bisa semena-mena sih dari sisi damage. Wah, tadi entropinya udah berasa banget ya. Itu nusuknya udah bukan ke tulang lagi, Pak, langsung ke saraf kayaknya. Sekarang ditembakin sama Chelly Boy itu bukannya meriang lagi, pokoknya udah nikmat sudah penderitaannya hidup ya. Aduh. Tapi gini, Pak Pulung, dari EVOS SG, apakah masih memiliki kesempatan untuk melakukan defensif? Secara perbedaan gold di menit ke-10 ini sekitar 6.000 gold, Pak Pulung. Mereka bisa melakukan defensif, tapi defensif di dalam garis yang mereka mundurin ke belakang. Golius nggak bisa mereka terlalu maju juga. Coba lihat, udah ada beberapa bush yang langsung dilindungin juga, langsung diambil oleh Alter Ego, di mana ini akan menjadi info yang gelap banget juga untuk EVOS SG. Perlahan tapi pasti, itulah seperti yang Potato lakukan, masuk dari satu bush ke bush lainnya. Harus ada sosok yang memang tebal, yang memang kalau terkena efek crowd control lanjutan yang dilakukan oleh Alter Ego, dia masih bisa kabur dia tersebut. Yap, apalagi ini adalah maksudnya pertarungan dua high ground, Yif dan juga Varsha. Biasanya nih, kalau kedua hero ini muncul di dua tim yang berbeda di dalam satu match yang sama, itu bakal menuju ke arah late game nih Pak Pulung gamenya. Di atas menit 15 pastinya sih Pak Pulung. Harusnya ya, dengan kejadian-kejadian seperti ini nih, sama-sama memiliki high ground juga. Tapi setup untuk Lordnya sudah mulai terlihat. Di reset dulu. EVOS SG mereka masih sangat kuat, mereka tidak gentar sama sekali, mereka siap maju ke bagian depan. Monster ada di belakang. Tiba-tiba dia lompat dengan Brave Spectre, dia betul mengajar ke arah burungnya. Tapi sepertinya burungnya masih bisa kabur, tapi Clean dia tidak bisa selamat dan harus ter-take down. Sedangkan Nino berputar-putar, dan kali ini menjadi kesempatan untuk Alter Ego mengajar ke arah Lordnya. Mereka pun masih belum mau karena Smoky mencoba untuk melakukan buying time dengan setengah darah yang tersisa. Dikejar sama Chelly Boy, Monster dan juga Udil. Dia mencoba untuk knock out strike Breaker ke arah belakang sana, masih bisa digocek-gocek seperti Cristiano Ronaldo, tapi seperti Smoky pun langsung ter-take down. Unstoppable didapatkan oleh Chelly Boy. Berhasil untuk menggocek, namun ternyata efek immobilize dari real mobilization-nya langsung menggagalkan bagaimana pelarian dilakukan. Namun JPL-nya ingin pulang, ada boncil ball, tapi belum ditarik sama Fidel yang gak kena tadi. Nino sayang sekali, namun sekarang udah efek stun-nya langsung tercipta. Potatonya terus membakar dengan fire missile yang dia miliki. Dia masih cukup pede di bagian depan sana. Udil pun tidak mau kalah, maju dong, point blast sedikit dulu. Set. Walaupun dia gak punya reward manipulation lagi, tapi at least dia nge-zoning, bikin teman-teman dari EVOS SG darahnya gak full, resource-nya keluar semua, dan menjadi free Lord untuk Alter Ego. Ini Lord tadi udah di enhance sebelum di atas 12. Waduh, udah di enhance. Bisa ngegebok dong nantinya. Bisa ngangkat ketek depannya. Shit dah. Tapi sepertinya harus ada, dia bakal sedikit kesulitan kalau mereka yang mau mulai set up. Iya. Tapi kita kembali lagi ke Line of Down, karena Lordnya juga sebentar lagi bakal berjalan. Harusnya Lordnya belum muncul ini ya. Nah, karena baru di resume juga, jadi Lord bakal muncul di Line of Down, dan kita bakal melihat seberapa kuat EVOS SG menahan gempuran Alter Ego bersama Lord yang pertama nih. Karena ini layaknya 6 player ya, 6 hero yang bakal mencoba untuk menggempur pertahanan yang dimiliki oleh EVOS SG. Berarti ini kalau untuk menit 12 gini Lordnya masih hitungan 1 ya kalau ini. Ntar kalau Lord udah masuk menit 20 ke atas, 2 tuh hitungannya. Udah tebel banget masalahnya. Dan sekarang Lord langsung memimpin, tapi JPL-nya hampir aja ditangkap. Namun itu sekarang udah dipastikan dia gak bakal bisa lagi kabur dari tersebut. Sisanya langsung dikeluarkan begitu aja. Ternyata dia ada Provider langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Ruby pun harus menjadi korban. Berarti 4 lawan 4 plus ada 1 Lord. Namun di atas sana udah ada 1 gebokan. Pakitonya kehilangan ring dan sekarang juga kehilangan nyawa. Entropinya begitu menggaung, begitu mengambil, begitu mendapatkan keuntungan. Sekarang untuk Alter Ego, di mana sekarang besarnya terbuka dengan begitu bebasnya. 1 wave minion pun belum ada yang hadir. Namun untuk sekarang hilang sudah untuk Nathan-nya. Sayang sekali Potato berhasil mendapatkan ke arah Nathan, namun dibalaskan juga oleh Udil dengan adanya Void Crystal dan juga Blast-nya. Dan sekarang saat ini ada Beer. Dia harus melakukan defense sendirian, tapi dari Alter Ego hanya tersisa 2 hero yang ada di front line, dan mereka tidak memiliki resource penuh, sehingga mereka lebih pilih untuk melakukan invasi aja ke area purple buff yang dimiliki oleh EVOS SG dan mundur sedikit ke arah belakang sana. Memang sedikit memaksakan kalau mereka mau coba end Pak Purung. Tapi kalau kita ngeliat team fight-nya tadi, itu benar-benar keputusan yang amat sangat bijak dari Potato. Dia mecahin celengan yang dimiliki oleh Chelly Boy. Walaupun dia harus mengorbankan nyawanya sendiri karena dia tahu Udil juga ada di posisi yang agak di depan sana, di Void Blast tadi. Potatonya juga harus take down, tapi at least
jungler, Jellyboy. DPS-nya juga yang bisa menghancurkan, bisa nembak ke arah base-nya tuh dengan cukup cepat langsung dihabisin. Donor Lost King digunakan menuju ke arah Smoky. Ternyata dia dipancing di Tyrant Red begitu aja. Nino masih bisa bertahan. Ternyata malah Farsianya Seilah yang harus ditumbangkan. Rework dan Evolution sangat amat ngeselin. Berapa Spike digebukin, gak bisa kemana-mana lagi. GTL pun bahkan harus ditumbangkan. Tapi sepertinya ditambah lagi. Smoky gak bisa bertahan. Potato hanya tersisa kentang sendirian. Vira Garboria pun hancur. Mulai diajar-ajar dengan Void Crystal dan akhirnya harus tertekan dan wipe out. Didapatkan untuk Alter Ego dan kali ini sudah bisa dipastikan Alter Ego mendapatkan game yang pertama hari ini. Wow, Alter Ego, go go go. Game pertama menjadi milik dari mereka. Luar biasa sekali bagaimana permainan walaupun sebelumnya sempat gagal dan kehilangan beberapa player, tapi mereka belum menyerah. Mereka ingin mencoba lagi bagaimana pertempurannya dan itu terjadi lagi di bagian rerumputan ataupun river yang ada di area mid. Cuman tadi Monster Nino tadi lapu-lapu Nino sama reward manipulation di bagian belakang